Kalau 5 tahun ke depan bagaimana? Saya yakin kuncinya ada pada Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Apakah mereka mau menyeberang dan menjadi koalisi atau tetap berteguh menjadi oposisi? Atau bisa juga jadi koalisi rasa oposisi atau oposisi rasa koalisi. Atau dengan kata lain, bersih. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Presiden terpilih periode 2004-2009, Prabowo Subianto mengungkapkan keyakinannya bakal kembali didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal ini dia sampaikan saat menghadiri rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa yang turut dihadiri oleh Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin. Padahal dulunya nih, waktu Pilpres, PKB nyata-nyata berlawanan dengan kubu Prabowo Subianto. Nah, ini yang menarik. Prabowo yakin bahwa PKB punya semangat yang sama dengannya dalam hal urusan membangun bangsa. Jadi, Prabowo tidak masalah meski dalam kontestasi lain, khususnya misal pemilihan kepala daerah yang saat ini lagi proses kampanye, PKB dan Gerindra beda pilihan. Ini yang menarik. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menekankan demokrasi Indonesia harus terjaga. Tidak perlu ikut-ikutan oposisi yang berujung permusuhan. Saya kutip pernyataannya. Tidak usah kita ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan, kalau udah berbeda, nggak mau lihat-lihatan. Buktinya, saya mau datang ke sini, ya kan? Kata Prabowo saat itu. Sayangnya, logika yang sama itu tidak berlaku dalam konteks politik nasional. Ketika Prabowo meyakini bahwa PKB akan mau menyeberang untuk menjadi koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bukankah dengan kalau kita mau ikut logika yang sebelumnya, akan sama halnya bahwa beroposisi pun juga punya semangat membangun negeri. Berkoalisi pun juga punya semangat yang sama dalam membangun negeri. Nah, apa bedanya? Oposisi dan koalisi hanya persoalan di luar atau di dalam, bukan permasalahan permusuhan. Jika dimaknai seperti itu, maka indah menjadi oposisi itu. Oke. Sama halnya ketika kita bicara bahwa lawan debat adalah teman berpikir. Lawan sepak bola adalah teman berolahraga. Jadi, beroposisi adalah teman berpolitik. Oposisi adalah teman membangun negeri. Di sisi lain, banyak pihak yang mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam merangkul semua pihak. Sebab ketika koalisi yang dibangun itu terlalu gemuk, terlalu obesitas, maka yang terjadi adalah munculnya potensi terganggunya keseimbangan demokrasi dan pemerintahan. Karena bagaimanapun juga kekuasaan yang besar itu godaannya sangat banyak. Sehingga perlu adanya kontrol yang besar pula. Perlu adanya penyeimbang kekuasaan yang biasa kita sebut dengan ruang oposisi. Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintah yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan dan yang lebih penting menuntaskan janji politik ketika kampanye. Kendati demikian, Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Yusuf Kalla, atau yang biasa kita sapa akrab Pak JK, meyakini bahwa keseimbangan demokrasi akan tetap terjaga di era pemerintahan baru. Pak JK yakin bahwa meski Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan sebisa mungkin meniadakan oposisi, demokrasi akan tetap berdiri tegak. Mengapa Pak JK yakin? Karena Pak JK melandaskan argumennya pada logika bahwa nantinya pemerintah akan menjaga keseimbangan dari dalam. Jadi tidak perlu lagi ada keseimbangan dari luar, tidak perlu ada lagi ada oposisi dari luar. Karena di dalam cukup. Mekanisme internal yang ada di dalam itu sudah cukup menjadi kontrol bagi kekuasaan tersebut. Apa iya demikian? Ya kita lihat aja.
Tapi menurut saya lebih tepat jika kita lebih realistis dibanding sekadar optimistis. Sebab kejadian beberapa saat yang lalu telah mengajarkan bahwa terlalu baik sangka itu juga tidak baik juga. Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana mengungkapkan pandangan terkait kabinet gemuk yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Ia mengatakan dalam membentuk kabinet gemuk tersebut, Prabowo tentunya mendapat masukan dari mitra koalisi atau partai pendukungnya pada Pilpres lalu. Otomatis, karena pendukungnya banyak, maka yang diakomodasi juga banyak, maka kepentingan yang harus masuk juga banyak. Kita tidak menampik bahwa adalah hak prerogatif Presiden untuk memilih pembantunya, untuk memilih para menterinya demi mensukseskan program-programnya. Sayangnya ketika itu melebihi batas yang semestinya, maka itu tidak baik juga. Dalam hal ini saya sepakat dengan Mas Aditya. Aditya mengungkapkan kabinet gemuk memang tak dapat dihindari. Pasalnya Prabowo memang harus mengakomodasi partai pendukung. Belum lagi partai baru yang masuk setelah gelaran Pilpres berakhir. Aditya mengungkapkan kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo perlu mempertimbangkan anggaran negara. Nah, yang patut kita cermati, jangan sampai anggaran negara APBN itu habis hanya untuk gaji menteri. Terus rumah subsidi gimana? BBM subsidi gimana? Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pemerintahan periode terdahulu. Menurut Prabowo, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Saya kutip pernyataan Prabowo, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, wah kabinet Prabowo gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung, kata Prabowo. Artinya koalisi besar menurut Prabowo itu didasarkan pada kondisi geografis dan kondisi negara yang besar. Kalau negara kecil berarti nggak butuh menteri banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, Prabowo juga mencontohkan Timur Leste yang hanya memiliki 1,3 juta penduduk. Tapi jumlah menteri mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut. Ini lagi, kalau negara kita otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20-24 menteri. Itu kata Pak Prabowo. Asiknya pemikiran Pak Prabowo ini, dia menggunakan kata negara otoriter. Negara otoriter berarti butuh menteri yang sedikit. Negara demokrasi butuh menteri yang banyak. Apakah seperti itu? Ya ini cuma anggapan saya. Tapi yang jelas pemikiran Pak Prabowo ini asik. Sebelumnya Pak Prabowo juga disebut sudah menyeleksi atau sedang menyeleksi nama-nama calon menteri yang disetor oleh partai politik. Prabowo disebut-sebut menginginkan adanya kabinet Zaken atau kabinet yang diisi oleh para profesional, para teknokrat, para ahli, bukan hanya sekadar politisi atau yang di-endorse oleh partai politik. Sampai sekarang belum ada keputusan resmi maupun pengumuman resmi terkait nama-nama menteri yang akan menjabat. Prabowo juga pernah mengungkapkan akan menampung sejumlah menteri yang menjadi pembantu Presiden Jokowi. Dia tidak memikirkan latar belakang suku, agama, ras, maupun keturunan para menterinya. Asalkan orangnya bagus, memiliki kemampuan, dan mau berjuang, serta berbuat terbaik bagi rakyat dan negara, arahnya sih kabinet ke depan akan profesional. Semoga. Nah, pertanyaannya, ini paling mendasar. Jika kabinet Zaken terbentuk, apakah partai politik ini ikhlas, legowo untuk tidak dapat kursi? Ya kita lihat aja, apakah mereka benar-benar berjuang demi rakyat, demi negara, demi bangsa, atau jangan-jangan hanya demi kepentingan masing-masing. Sebagai rakyat yang cinta pada pemimpin, kita patut berharap yang terbaik
agar kesalahan rezim saat ini dengan koalisi yang gemuk tidak berulang pada pemerintahan yang akan datang. Jangan sampai ada yang bilang ketika jabatan seseorang berakhir, banyak pihak yang meninggalkan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Jangan ya Pak, jangan. Jadi ingat 2019 lalu, saat Prabowo Subianto kalah melawan Joko Widodo di Pilpres. Ternyata beberapa bulan kemudian, Prabowo bergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Oposisi pun tinggal 2, dan itu sangat minim suara, yakni PKS dan Demokrat. Kalau 5 tahun ke depan bagaimana? Saya yakin kuncinya ada pada Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Apakah mereka mau menyeberang dan menjadi koalisi atau tetap berteguh menjadi oposisi? Atau bisa juga jadi koalisi rasa oposisi atau oposisi rasa koalisi. Atau dengan kata lain, bersih. Kalau menurut pengamatan saya, miskinnya oposisi di negeri ini itu berawal dari 2019 ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Selanjutnya bagaimana? Ya kita tetap berdoa agar oposisi selalu ada karena demokrasi butuh oposisi.